Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta dibalik wafatnya Kiai Haji Asmuni dari salah satu pondok pesantren di Banten. Titip pesan wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Alumni Alisan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi. Gitu. Jadi kalau kemudian ada yang utak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayuballighuna daqiqah. Jadi alhamdulillah. Ada beberapa poin hikmah di balik wafatnya beliau Kiai Haji Asmuni. Semoga Allah memberikan rahmat dan kenikmatan di alam kubur beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun berada, apa 4 poin hikmah di balik wafatnya Kiai Haji Asmuni di saat menyampaikan terkait permasalahan nasab Ba'alawi dan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Titip pesan wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Yang pertama, beliau menyampaikan jangan mengotak-atik nasab keturunan Ba'alawi. Dari penyampaian beliau ini, ya memang ini hak asasi beliau, tidak ada masalah. Beliau mengatakan demikian. Jangan mengotak-atik, ini hak asasi beliau terhadap murid-muridnya atau pada keluarganya atau pada siapapun, punya hak untuk menyampaikan semua itu. Saya kira poin pertama ini yang disampaikan beliau, jangan mengotak-atik keturunan Ba'alawi, itu masih rasional atau punya hak asasi semua orang menyampaikan semacam itu. Lantas yang kedua, alumni Alisan, jangan lagi utak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi. Gitu. Pesan dari Kiai Haji Asmuni, alumni Al-Ihsan, jangan ngotak-ngatik dan percaya pada orang yang hakikatnya laisa min ahlil ilmi. Mungkin ya, kami menyimpulkan di kedua ini, janganlah mengotak-atik nasab atau ikut kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang notabene menurut beliau bukan ahli ilmu. Itu saya kira juga pendapat beliau semacam itu, tapi orang lain belum tentu. Justru sebaliknya, menurut saya
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membuat tesis tentang batalnya nasab alwi di Indonesia, justru beliau ini adalah ahli ilmu, ahli. Jarang yang bisa melakukan semacam ini, jarang, karena beliau meneliti, bukan pembaca. Jadi sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman ini jarang ditemukan. Rata-rata ulama-ulama sepuh di Indonesia, saya sekali lagi, rata-rata ulama-ulama sepuh di Indonesia yang alim-alim itu pembaca, bukan peneliti. Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman ini dikatakan laisa min ahlil ilmi, menurut saya itu kurang tepat. Beliau ahli sehingga mampu meneliti bagaimana cara Ba'alwi mengkait-kaitkan nasabnya atau mencangkokkan nasabnya, ini bisa diketahui polanya. Makanya Kiai Haji Imaduddin Usman sampai menyatakan hakul yakin Habib Ba'alwi di Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah kitab-kitab nasab, apalagi didukung oleh kajian ilmiah tes DNA. Ini yang di poin kedua. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin ketiga dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Asmuni almarhum, jadi kalau kemudian ada yang mengotak-atik nasab Ba'alwi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin ketiga ini, singkatnya, kalau terus mengotak-atik nasab Ba'alwi akan dikutuk Allah. Menurut pandangan saya, di poin yang ketiga ini justru sebaliknya. Kalau nasab Ba'alwi ini tidak kita otak-atik sampai menemukan titik kebenaran yang sesungguhnya, kita akan dikutuk oleh Allah. Karena apa? Nasab Ba'alwi, keturunan Ba'alwi di Indonesia ini sudah mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah dengan berbuat yang tidak baik. Mengaku keturunan Rasulullah sedangkan akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Maka ya benar kalau Kiai Haji Imaduddin Usman meneliti keabsahan dari nasab Ba'alwi yang ada di Indonesia. Masa benar cucu Rasulullah semacam ini kok jauh amat dari para sayyid-sayyid yang ada? Jadi benar, ini harus diteliti. Sebaliknya berarti ini dari pendapat almarhum Kiai Haji Asmuni, kalau mengotak-atik nasab Ba'alwi akan dikena kutuk Allah. Justru sebaliknya, kalau tidak diotak-atik karena perbuatannya yang sudah tidak baik dengan mengatasnamakan Nabi, sedangkan kita tahu justru akan dikutuk oleh Allah kalau kita tidak menyampaikannya. Tolong catat ini untuk para alumni, yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Di poin yang keempat, tolong dicatat untuk para alumni, yang lain terserah, kami tidak ikut-ikutan. Artinya untuk alumni tolong mengikuti arahan beliau agar tidak mengotak-atik nasab Ba'alwi dan mengakui kesohihan nasab Ba'alwi. Untuk alumni yang lain beliau tidak ikut-ikut. Ya, ini wajar. Kalau beliau pesan begitu karena keyakinan beliau Kiai Haji Asmuni bahwa Ba'alwi itu sambung nasab kepada Rasulullah, lantas berpesan demikian, itu masih bisa diterima. Tapi ada catatan dalam pandangan kami. Bagi orang yang faham tentang nasab Ba'alwi,
paham tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan bisa menyimpulkan bahwa nasab Ba'alwi ini adalah batal secara kajian kitab nasab ataupun kajian ilmiah tes DNA, hukumnya haram kalau masih mempercayai bahwa Ba'alwi Habaib di Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah. Haram hukumnya. Bahkan wajib memberikan motivasi arahan kepada siapapun bahwa berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian ilmiah tes DNA, nasab Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus, bahkan mustahil, bahkan hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus kepada keturunan Rasulullah SAW. Wajib disampaikan, kecuali orang yang tidak paham. Mohon maaf, seumpama Ki Haji Asmuni tidak memahami tesis Ki Haji Imaduddin Usman, ya wajar, beliau itu tidak mempercayai tesis Ki Haji Imaduddin Usman dan meyakini Ba'alwi itu keturunan Rasulullah, wajar, tidak ada masalah. Tapi bagi yang mengerti, hukumnya haram kalau masih mempercayai. Justru sangat diharamkan. Karena apa? Diam nama Rasulullah dicatut atau dikait-kaitkan kepada orang yang bukan senasab dengan Rasulullah, haram hukumnya. Jadi menasabkan Rasulullah kepada orang yang bukan nasabnya haram. Juga sebaliknya, menasabkan seseorang kepada Rasulullah yang bukan nasabnya ini juga haram. Sahabat muslim dimanapun berada, inilah sedikit kesimpulan dari wafatnya Ki Haji Asmuni Banten tentang permasalahan nasab Ba'alwi di Indonesia. Semoga beliau Ki Haji Asmuni oleh Allah diberikan tempat yang layak, surganya Allah atau nikmat kubur, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua semoga oleh Allah diberikan sehat jasmani rohani, panjang umur, dan mampu memperjuangkan kebenaran demi menjaga marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita perjuangkan demi marwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah, di mana dibuktikan dengan tes DNA yaitu J1. Sedangkan Habib Ba'alwi di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah karena haplogrup mereka genetiknya yaitu G. Mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW karena G itu adalah genetik dari Yahudi Askenazi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.